air sebanyak 20.913 meter kubik. Kemudian nilai perolehan airnya 27,5 miliar, sehingga pajaknya sekitar 2,795 miliar total. Mungkin sementara itu gambaran besar yang bisa disampaikan Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lucy. Selanjutnya mungkin kami mohon dari PT AHEP untuk menyampaikan terkait dengan jenis usaha yang dilakukan izin sumber daya air, terus juga mungkin barangkali ada masukan terkait raperda sumber daya air, terkait mungkin menceritakan, menggambarkan bagaimana Bapak selama ini memproses izin, apakah ada kesulitan atau kemudahan yang bisa kita tambahkan nanti dalam usulan perbaikan rancangan perda, atau mungkin ada hal lainnya yang perlu disampaikan untuk memperkuat ya penyempurnaan terkait dengan rancangan perda ini. Kami persilakan Pak yang mewakilinya. Sekaligus mungkin mohon memperkenalkan diri juga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selamat datang kepada Bapak-Bapak yang terhormat dari DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya Pansus 11 ya. Saya awalnya tidak tahu Pansus 11 itu apa, tapi begitu searching ternyata ya ada hal yang perlu kita cermati juga di situ. Terima kasih, selamat datang Bapak Ketua dan Bapak-Bapak yang lain. Juga kepada Dinas Sumber Daya Air dari Provinsi, Pak Gumilang dan jajarannya, juga kepada Bu Lucy selaku OPTD wilayah Sungai Cisadea Cibareno yang selama ini membimbing kita untuk pemanfaatan air permukaan. Sebelumnya kami perkenalan dulu, nama saya Hasan, Pak. Saya sebagai manajemen representatif atau perwakilan manajemen di PT AHEP, selaku MR biasanya mengurusi masalah-masalah terkait dengan standar, dengan izin dan sebagainya gitu. Di samping saya ada Pak Suwanto, manajer teknikal, jadi membawai semua hal teknikal di PT AHEP. Di sebelahnya Pak Wanto ada Pak Herwin, beliau adalah penanggung jawab pabrik PT AHEP di Sukabumi sebagai factory manager. Sebelahnya ada Pak Basri untuk HR manager, jadi membawai HR dan terkait dengan general affair juga. Di belakang ada Pak Fajar dan Pak Fani sebagai supporting. Demikian untuk perkenalan kami. Sebetulnya di tempat kami itu ada kewajiban, jika ada tamu, kita wajib menyampaikan yang namanya safety induction. Jadi akan saya sampaikan safety induction sekaligus di dalamnya ada sekelumit perkenalan mengenai PT AHEP secara singkat gitu. Baik, akan saya sampaikan mengenai profil PT Asia Health Energy Beverage. Ya, AHEP, singkatannya AHEP, Pak. Didirikan di tahun 1996 dengan mulai komersial productionnya di 97. Di alamat kami di Jalan Pondokaso di tempat kita ini, masuk dalam wilayah Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cidahu. Head office kami ada di Jenderal Gatot Subroto di Mampang, Pak, di sebelahnya Trans. Kalau Bapak-Bapak sekalian ada gedung Trans itu sebelah kita, sebelahnya Trans itu gedung kita. Luas pabrik 12,8 hektar dengan bangunan 26.476 meter persegi dan kami termasuk dalam penanaman modal asing. Jumlah karyawan ada sekitar 570 orang pada saat ini. Jenis produk kami ada 3 produk utama. Yang pertama adalah Krating Deng yang menjadi backbone kita atau produk utama kita. Ada 2 varian, reguler dan super. Lalu ada Torpedo, 2 varian juga, dan Isokap 2 varian. Sertifikasi yang kita dapatkan
itu ada sistem manajemen yang ada 3 macam, mutu, keamanan pangan, dan lingkungan. Ini standar ISO, Pak. Lalu juga ada sertifikat halal untuk produk kami, dan ada sertifikat jaminan halal atau SJH dari LPPOM MUI. Dan juga ada satu lagi, cara pembuatan pangan olahan yang baik dari Badan POM. Ini karena standar pangan, jadi kita harus memperoleh standar tersebut. Ini visi misi kami, menjadi tim kerja yang inovatif, produktif, dengan kolaborasi, menjadi tim pemenang, lalu juga fasilitas bermutu tinggi, dengan produksi terbaik, mematuhi seluruh peraturan dan yang berlaku di Indonesia. Ini poinnya seperti ini. Yang ketiga adalah memberikan servis yang terbaik untuk pelanggan. Value AHEP itu disingkat jadi AHEP, yang pertama adalah always work together, yang kedua adalah have integrity, integritas, yang ketiga adalah excel to achieve more, pencapaian, lalu ada be creative and innovative. Ini value kami, nilai-nilai inti kami. Ini gambaran produk kami, Bapak Ibu sekalian. Ada keratindeng reguler yang Bapak Ibu sering temuin di Indomaret atau di Alfamart, dan juga yang varian super. Produk tambahan kita ada namanya torpedo, ada 2 varian, aneka buah dan rasa anggur. Lalu ada minuman isotonik, dinamain isokap, ada 2 varian, leci dan jambu. Ini sertifikat kami, ketetapan halal dari MUI, dan kita sudah memakai logo yang terbaru dari halal MUI, halal BPJPH yang awalnya dari MUI. Sertifikat halal kami untuk semua produk sudah comply semua. Juga sertifikat jaminan halal karena kita sistem, jadi ada SJH dari LPPOM, dan juga sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik dari Badan POM. Dan ini sertifikat untuk sistem manajemen dari ISO, ada 3 sistem yang kita terapkan, lingkungan, mutu, dan keamanan pangan. Juga tidak lupa kita juga ikut dalam program pemerintah proper untuk program penilaian peningkat kinerja lingkungan ya, dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ini adalah denah pabrik kami yang disampaikan oleh Bapak Gumilang tadi, lokasi kita. Dan dalam kondisi darurat, ini kita wajib menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian, ada 2 alarm. Yang pertama adalah alarm istirahat yang kita dengarkan. Nah, ini tidak ada hal yang sifatnya darurat seperti ini. Ini alarmnya flat, datar. Yang kedua adalah alarm tanggap darurat. Ada seperti ombak alarmnya, ini berarti kondisi darurat. Dalam kondisi darurat akan dibunyikan alarm tanggap darurat yang berbeda dari alarm normal yang seperti biasa. Dan pada saat kondisi darurat, kita diminta untuk menuju ke titik kumpul dengan berjalan cepat tapi tidak tergesa-gesa atau bukan berlari. Untuk catatannya hari ini kita tidak ada rencana simulasi tanggap darurat Bapak Ibu sekalian. Jadi harapannya tidak ada bunyi yang tadi itu. Kalau ada bunyi berarti beneran ada kondisi darurat. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya tidak ada kondisi darurat. Demikian dari kami untuk perkenalan singkat dan juga kewajiban kami untuk menyampaikan safety induction. Kami kembalikan kepada Pak Gemilang. Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas paparan dari PT AHEP ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin selanjutnya kami serahkan ke pimpinan Pansus. Barangkali dari pimpinan atau anggota ada hal yang ingin ditanyakan baik ke kami maupun ke PT AHEP, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas paparannya. Tapi kami belum mendengarkan terkait ada keluhan, arahan. Berarti selama ini sudah baik-baik saja ya. Jadi alhamdulillah kalau memang seperti itu. Oh, masih disimpan ya. Atau barangkali nanti dari teman-teman Pansus ada yang perlu disampaikan. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan Pak dari Sukabumi,
artinya perusahaan ini ada di wilayah penguasaan kami sebagai anggota DPRD provinsi yang kami wajib untuk bisa mengawasi ini. Pertama, yang kami hormati teman-teman dari Pansus 11, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian dari Dinas dan dari manajemen PT AHEB. Saya ingin menggarisbawahi Pak bahwa Pansus ini bukan untuk menghambat investasi, tapi untuk memastikan bahwa pemanfaatan permukaan oleh industri dilakukan secara legal, adil dan berkelanjutan, memberikan manfaat untuk daerah sekitar. Saya ingin tahu juga karena kami juga bertemu dengan beberapa di majalah dengan perusahaan, kalau mereka menggunakan air permukaan itu nanti dibuang lagi ke sungai. Nah itu dampaknya luar biasa. Nah ini kami karena belum disampaikan apakah air permukaan itu juga kembali lagi ke masyarakat, sehingga kalau memang kembali lagi ke masyarakat, bahan-bahan apa yang mungkin bisa yang membahayakan masyarakat. Yang berikutnya juga secara teori bahwa air itu adalah dikuasai negara dan sebesar untuk kepentingan negara, artinya kepentingan yang terbesar air permukaan dan air dalam tanah itu adalah untuk kepentingan masyarakat besar. Dalam hal ini juga pertanian. Terus terang kalau untuk perusahaan di nomor, kalau di Perda itu di nomor 7, artinya tidak jadi. Tetapi kalau ini memang bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk negara, dan tentunya ada PAD ke provinsi, ke pemerintah, ini juga harus jadi perhatian kami, harus juga pengawalan kami sejauh mana legal standingnya yang sudah dikerjakan. Dan kami ingin tahu berapa banyak air permukaan yang dipakai dan dipergunakan untuk apa saja, dan tentunya berapa PAD yang sudah diberikan per bulan atau per tahun kepada pemerintah daerah. Saja sekali lagi kami Pansus bukan untuk menghambat investasi, tetapi ingin ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan agar ini tidak terjadi miskomunikasi dengan masyarakat, agar kami juga bisa memberikan terutama saya orang Sukabumi, memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa ini tidak mengganggu. Itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Pansus 11 dan rekan-rekan anggota Komisi 11. Terima kasih dari Dinas, Balai, dan sekaligus perusahaan. Langsung saja biar cepat. Masih ada kunjungan satu lagi, Pak. Hanya menambahkan aja dari Pak Yusuf tadi bahwa kami ini Pansus 11 itu fungsinya membentuk ranperda, biar clear dulu. Jadi apa-apa, poin apa-apa aja yang kira-kira perlu dimasukkan kepada di ranperda ini. Dari sisi perusahaan misalkan, Pak misalkan ini harusnya nggak masuk atau ada kurang poin ini. Nah itu pentingnya kita menyerap aspirasi ke perusahaan-perusahaan. Itu aja sih kira-kira Pak tambahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika dari fraksi Gerindra. Sebenarnya ingin mempertanyakan tadi paparan dari perusahaan gitu ya. Ini Jawa Barat dan mungkin Indonesia sekarang lagi gencar-gencarnya masalah lingkungan nih Pak, Bapak Ibu. Nah kalau ngelihat tadi propernya PT AHEB ini masih biru ya. Nah ini kan masih 2 tingkat lagi nih, hijau dan emas ya.
Nah ini apakah dari dulu memang tahun ke tahun di biru terus atau pernah ke emas Pak? Nah itu karena ini lagi-lagi kita bicara masalah lingkungan Pak, yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya Pak. Jangan sampai nanti masalah lingkungan berefek ke perusahaan Pak. Nah kalau misalnya bisa comply sampai ke emas gitu ya, ini sangat bagus. Nah ini kalau bisa meningkatkan kinerja lingkungannya sampai ke emas, mungkin bisa menjadi pegangan perusahaan kedepannya bisa lebih bagus lagi gitu. Yang kedua mungkin ke tim SDA nih, saya mau nanya yang ini Pak, apa NPA ini nilai-nilai koefisien NPA ini berdasarkan kajian terbaru atau memang setiap tahun kita lakukan kajian Pak? Siapa yang akan melakukan kajian nilai-nilai koefisien ini Pak? Jangan sampai nanti ranperda yang kita bentuk ini copy paste dari tahun-tahun sebelumnya tanpa ada kajian, karena mungkin sumber daya air ini kan dapat diperbarui lah ya, tapi jangan sampai nilai-nilai koefisien ini mengikuti tahun ke tahun Pak tanpa ada kajian. Kalau bisa sih emang ada kajian khusus oleh akademisi Pak ya, ikut dalam merembuk nilai-nilai NPA. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi dari fraksi PKS. Terima kasih pada pimpinan Pansus. Yang kami hormati teman-teman anggota Pansus dari SDA dan dari PT AHEP ya. Tadi secara umum sudah dijelaskan bahwa kami hadir di sini atas nama Pansus, sehingga kepentingan utama adalah bagaimana kemudian dari teman-teman PT ini bisa memberikan saran masukan lah untuk perbaikan penyempurnaan dalam rangka pembahasan di Pansus kami ini ya, terkait dengan penggunaan air permukaan. Nah, namun demikian saya ingin lebih bisa memperoleh gambaran Pak. Mohon bisa dijelaskan proses produksi di PT AHEP dari mulai pengambilan bahan baku air ya. Tadi Ibu UPT itu sudah menyampaikan ada 2 titik mata air ya, dengan debit yang berbeda. Kemudian masuk proses kan berarti. Nah, kemudian output selain produk tadi ditanyakan oleh pimpinan kami adalah by produknya, air buangannya itu seperti apa, karena tadi juga dilihat seperti disinggung oleh Pak Andika, nilai propernya masih biru ya, biru. Nah, harapannya kan tentu lebih baik lagi. Yang kedua, saya lihat di sini tren NPA air permukaannya ini fluktuatif ya, bahkan cenderung di bulan Desember 2025 berarti data ini. Nah ini saya lihat menurun terus Pak ya. Nah ini kenapa gitu ya, kita juga ingin tahu faktor penyebabnya. Demikian mungkin saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri dari Dapil Jabar 6 Kabupaten Bogor ya, bertetanggaan. Hanya beberapa kilo udah masuk wilayah Kabupaten Bogor. Dari fraksi PKS. Yang ingin kami tanyakan, pabrik ini tadi saya lihat di paparan itu sudah beroperasi sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang ya, jadi kurang lebih 28 tahun. Nah ini yang ingin kami ketahui, sejauh mana kualitas maupun kuantitas dari sumber mata air yang diambil sejak yang dimanfaatkan ya sejak 97 sampai dengan hari ini. Dari segi volumenya misalkan apakah debitnya itu
ada penurunan atau tetap atau bahkan ada kenaikan, dan kualitasnya seperti apa? Mungkin kan dengan perubahan lingkungan dan sebagainya, ya ini sebagai satu antisipasi bagi kita. Kemudian yang kedua yang ingin kami ketahui mungkin dari manajemen perusahaan, untuk penetapan tarif dari pajak yang diambil oleh Pemda Provinsi Jawa Barat itu berapa lama sekali ditinjau? Artinya selama 28 tahun ini sudah berapa kali ada peninjauan? Apakah itu dilakukan secara berkala atau seperti apa biasanya mekanismenya? Dan kalau ada perubahan, mungkin kalau ada data kami juga ingin tahu gitu. Artinya kalau ada perubahan itu ada kenaikan atau penurunan itu selama sekian lama ini sebanyak berapa persen? Itu mungkin beberapa hal yang ingin kami ketahui. Terima kasih atas kesempatannya. Izin. Assalamualaikum. Samsul Hidayat, fraksi Golkar. Ini buat dinas. Saya ingin tahu berapa, ini kan mata air ya, berapa titik mata air yang dimanfaatkan, sistem pengelolaannya bagaimana, kemudian siapa saja yang memanfaatkan mata air di sini, ada berapa, apa termasuk masyarakat atau hanya khusus untuk pabrik ini? Saya rasa hanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bapak-bapak atas pertanyaannya. Mungkin kami akan menjawab dulu yang terkait dengan dinas Pak, nanti yang terkait dari manajemen AHEB. Yang pertama mungkin saya langsung dulu yang ada di bidang kami Pak. Pertanyaan dari Pak Andika terkait dengan kajian nilai koefisien Pak. Jadi koefisien ini sudah dipergubkan dan mengacu kepada peraturan Menteri PU Pak. Dia sudah ada ditetapkan oleh Kementerian PU, walaupun mungkin sudah ada PP baru di perizinan yang akan merubah koefisien ini. Kajiannya dari pusat semua Pak, jadi kita tinggal mengikuti saja. Yang dirubah oleh kita adalah harga dasar airnya Pak. Ada di Kepgub, harga dasar air permukaan itu baru terakhir menyusun itu tahun 2022. Tahun ini kita harus melakukan evaluasi Pak untuk kenaikannya. Sebelum tahun 2022 itu hampir 10 tahun itu nggak pernah naik-naik Pak. Jadi harga dasar air permukaan kita memang relatif rendah. Jadi mungkin, tapi tentunya kenaikan ini juga harus rasional, harus ada kajian yang komprehensif. Juga harus harus melihat terkait dengan investasi juga, tetapi yang penting adalah melihat valuasi daripada air itu sendiri gitu. Jadi kalau untuk koefisien sudah given Pak dari pusat, sedangkan harga dasar air juga dikasih rentang Pak dari pusat, itu batas bawah batas atas. Jadi pemerintah daerah tidak boleh melebihi batas atas yang ditetapkan oleh kementerian seperti itu Pak. Kita posisinya masih di bawah batas atas, masih jauh dari batas atas, mungkin masih peluang untuk menaikkan harga dasar air ini. Selanjutnya barangkali terkait dengan koefisien ini karena dipergub Pak, jadi posisinya hal-hal yang kira-kira akan terjadi perubahan yang setiap tahun atau perubahan kebijakan itu kami tidak masukkan ke dalam perda Pak. Jadi perda hanya menguji poin-poin utamanya saja, tapi yang kaitan dengan teknis yang ada perubahan setiap ada amanat untuk merubah atau ada perubahan yang ada persyaratan yang dirasa nanti di perjalanan akan berubah, itu kami uraikannya di pergub.
Selanjutnya barangkali ada pertanyaan terkait dengan dari Pak Yusuf, Ibu Lucy, terkait dengan berapa air yang dipakai dan berapa membayar pajak dari PT Krating Daeng, mungkin dibantu disampaikan. Ya, baik. Izin Bapak dan Ibu menyampaikan terkait tadi pertanyaan dari Pak Yusuf terkait dengan berapa PAD-nya dan berapa pemakaiannya. Untuk PT Asia Health Energy Beverage ini, untuk pemakaiannya ada di intake 1, itu bisa dilihat di paparan ada volume pengambilan. Untuk volume pengambilannya beragam Pak, dari bulan Januari hingga dengan Desember ada yang mulai dari 3.357, kemudian yang 2.900 juga ada. Nah ini beragam, dan nilai pajak air permukaannya juga setiap bulannya beragam. Ini untuk yang terbesar itu di intake 1 itu ada sebesar 70, nilai permukaan, nilai NPA-nya 79.408.533. Jadi pajaknya sekitar 7.900.000 per bulan, itu yang tertinggi Pak di intake 1. Kemudian untuk yang 7.900.000 per bulan. Ya. Ya. 7.900.408. Ini pajaknya Pak, pajaknya. Kemudian untuk di intake kedua itu pemakaiannya beragam juga, ada yang 2.424 meter kubik, ada yang 1.900. Nah di intake 2 yang tertinggi itu di 2.838 untuk volume pengambilannya ada di bulan September. Nah ini nilai pajaknya, nilai pajak air permukaannya 58 juta, NPAP-nya 58.157.785. Jadi pajaknya 10%-nya 5.800.000 rupiah, sekitar segitu Pak. Mungkin demikian Pak. Belum ada. Terkait dengan tadi beberapa titik mata air yang dimanfaatkan, di kita ada datanya, tapi mungkin nanti disampaikan lebih lanjut Pak untuk titik mata air. Mungkin demikian Pak. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari PT AHEP untuk menjelaskan mengenai beberapa pertanyaan tadi ya, dari Pak Yusuf, dari Pak Andika dan seluruh anggota Pansus tadi yang menanyakan. Kami silakan Pak. Baik, terima kasih. Izin Bapak Ibu sekalian, yang pertama mengenai manfaatan air permukaan ya, dan juga teknisnya mungkin sedikit kita sampaikan bahwasanya kita ada 2 mata air dengan pengambilan sesuai dengan izin yang kita dapatkan Pak. Jadi terus kita selalu mendapatkan bimbingan dan juga arahan dan konsultasi dengan Dinas Sumber Daya Air, terutama untuk dari Bu Lucy dan Bu Ana ya, dari UPTD untuk wilayah Sungai Cisadea Cibareno. Jadi kita selalu berkoordinasi dan konsultasi dengan dinas, dan itu kita selalu tetapkan juga. Lalu untuk yang keduanya mengenai pemanfaatan air permukaan ini, kami olah dengan sistem demineralisasi Bapak. Jadi kita ada proses yang namanya demineralisasi, penghilangan mineral untuk menjadi bahan baku bagi produk kami. Prosesnya itu saja. Sebelum masuk ke produksi kita olah, namanya proses demineralisasi. Lalu juga untuk lingkungan seperti yang tadi disampaikan bahwasanya sesuai dengan aturan yang kita dapatkan dan kita penuhin, itu limpasan kembali ke masyarakat ya, sejumlah yang ditentukan dalam peraturan. Jadi itu juga kita sudah tetapkan juga dan dilaporkan kepada dinas setiap bulan juga. Lalu untuk lingkungan, untuk proper tadi Pak Dika, punten izin, kami memang selama ini biru Pak. Jadi biru itu artinya compliance. Kalau hijau dan emas itu beyond compliance. Jadi kita belum sampai ke arah beyond compliance. Jadi masih comply dengan aturan yang
diberlakukan. Kalau nanti ada harapan untuk hijau atau emas, nanti kita juga mungkin didiskusikan di internal kami dulu Pak. Gitu, insya Allah. Lalu juga untuk masukan-masukan terkait dengan Bapak-bapak sekalian untuk penyusunan raperda tentang air permukaan. Kami sih kalau dari perusahaan voice-nya itu panjang izinnya Pak. Lama izin berlakunya kita kan untuk air permukaan 2 tahun. Kalau untuk air dalam sumur bor itu saya dengar sudah 5 tahun. Jadi kalau misalnya disamakan atau lebih, mungkin kami lebih bisa lebih bernapas lebih panjang. Tapi untuk pajak kami akan mengikuti semuanya. Pajak air kita ikutin semuanya. Jadi tidak merugikan dari sisi pendapatan, tapi dari sisi proses perizinan kalau misalnya bisa diperpanjang itu lebih alhamdulillah bagi kami. Ada yang ditambahkan mungkin Pak Herwin? Silakan Pak. Saya izin menjawab yang Desember Pak ya. Ketika ada yang nanya kenapa Desember memakai ini kok turun sekali. Karena kita Desember itu memang kita kan produksinya berdasarkan permintaan Pak, permintaan pasar. Jadi di Desember itu kita jujur kita sampai tanggal 20 Desember kita udah terakhir produksi Pak. Udah terakhir, jadi kita udah dari sana kita udah libur Pak. Jadi karena nggak ada permintaan lagi, kita udah ada stok yang cukup buat Januari, ya kita nggak produksi lebih lagi. Karena kalau kita produksi lebih pun ntar kan gudang kita juga nggak cukup, simpennya di luar kan lebih resiko Pak ya. Jadi kita tetap sesuai dengan standar yang kita mau stok yang buat Januari aja Pak. Jadi kita waktu itu produksi Desember ini cuma sampai tanggal 20 Desember Pak. Sisanya kita libur Pak. Jadi itu yang alasannya kenapa jadinya produksi kita di Desember itu kecil Pak. Ya, saya harap ini bisa menjawab Pak. Izin Pak, tadi ada pertanyaan dari Pak Fikri mengenai kuantitas dan kualitas air Pak. Iya, ya, itu belum dijawab Pak. Punten. Terima kasih Pak Fikri. Kayaknya Pak Fikri sama saya tetanggaan mungkin. Saya dari daerah Bogor juga Pak. Tadi sempat ngobrol sama Pak Dedi sebentar. Untuk pertanyaan mengenai kualitas dan kuantitas, dari sisi kuantitas kita tidak ada pengurangan. Jadi alhamdulillah sejak awal kita berdiri 96-97 operasional sampai dengan sekarang debitnya relatif tidak berubah, naik turun sedikit tapi tidak ada perubahan. Mungkin ini secara alamiah masih bagus ya, dari sisi konservasi air di atas masih bagus, jadi tidak ada perubahan. Kalau untuk kualitas juga sama Pak, jadi kita juga pantau juga kualitas air itu juga dengan kondisi sekarang ini kelas 2 itu masih cukup bagus untuk dipakai untuk bahan baku sebagai kami untuk pengolahan menjadi produk kami gitu Pak. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Satu lagi Pak dari Pak Yusuf tadi Pak, keberadaan PT AHEB ini terkait dengan masyarakat Pak. Jadi tidak ada mengganggu terkait miskomunikasi dengan masyarakat bahwa penggunaan sumber daya di sini itu tidak mengganggu untuk peruntukan bagi masyarakat. Baik, mau dijelaskan. Pak Basri mungkin bisa menjelaskan. Sama dari Pak Samsul, apakah materi ini juga dipergunakan oleh masyarakat atau ini aja itu kan kaitannya? Baik. Untuk air kita ada satu outlet yang bisa dipakai untuk masyarakat Pak. Kita sediakan untuk masyarakat. Silakan diambil. Sedangkan untuk limpasan kita juga kembalikan ke masyarakat juga. Jadi itu sebenarnya basicnya kita penuhi semua aturan yang ada di dalam kewajiban kita penuhi semuanya. Itu sudah alhamdulillah sudah kita penuhi semuanya. Kalau hubungan dengan masyarakat secara sosial ekonomi juga mungkin Pak Bas bisa menambahkan atau cukup ya. Jadi alhamdulillah bagus sekali Pak untuk hal ini. Kita penuhi semuanya. Kalau itu tetap kalau karyawannya itu kan 570 orang, serapan dari masyarakat sekitar berapa persen? Kalau untuk karyawan kita alhamdulillah Pak, dari jumlah sekian itu 80% itu lingkungan Pak. Selebihnya di luar lingkungan karena itu sifatnya mungkin ahli atau memang lingkungan belum memenuhi untuk tenaga kerja seperti itu keahliannya gitu. Tapi walaupun kita ada pembedaan untuk keahlian,
mereka yang memang kompeten dari lingkungan pun kita tarik Pak. Jadi yang untuk level supervisor ke atas itu kalaupun memang di lingkungan juga ada, kita rekrut juga dari lingkungan. Tapi untuk level operasional itu, karena kita operasional mah hampir 80%, nah itu dari lingkungan Pak. Nah kita kebetulan kan dilingkari dengan 5 desa nih, nah itu khususan jadi 5 desa itulah 80% secara operasionalnya, gitu Pak. Perusahaan ini intiknya mata air, iya. Nanti kemudian muncul nanti baca air permukaan. Nah ini mohon bisa dijelaskan, saya agak belum memahami. Lain judul perda itu juga air permukaan. Baik Pak, terima kasih. Jadi kalau dulu Pak, aturan yang lama mata air itu masuk ke air tanah Pak, karena prosesnya itu melalui apa namanya itu keluarnya dari tanah gitu. Tapi dengan undang-undang yang baru terakhir itu 2000 undang-undang 7 ya, regulasi tahun 2015 kalau tidak salah Pak, itu jadi air tanah mata air itu masuk ke air permukaan. Jadi sekarang dimudahkan, pokoknya yang ada di atas permukaan tanah itu masuk ke air permukaan. Terlepas dari prosesnya dia apa namanya itu dari dalam juga dulu. Sebelumnya memang saya lupa tahun berapa, 2015-16 ya, dulu masih mengurus izin ke SDM ya. Nah setelah ada aturan baru itu mereka mengikuti ke air permukaan gitu. Jadi mengikuti aturan apa ya yang terbaru ini seperti itu. Terakhir barangkali dari Ibu Lucy ada update terkait mata air ini ya ke Pak Samsul. Punten Pak Samsul tadi terkait mata air. Jadi yang mengajukan pemanfaatan mata air itu ada 50 titik Pak. Ada 50. Iya, 50 titik. Bukan, maksudnya satu wilayah Sungai Cisadya Cibarena ini yang memanfaatkan mata air ini ada 50 titik. 50 titik itu mayoritas untuk air minum dalam kemasan. Seperti itu Pak. Ya. Di Gunung Salak, itu Gunung Salak ya kalau nggak salah. Sebagian besar. Ya, baik. Kalau kita mendengar dari paparan demi paparan yang disampaikan oleh manajemen perusahaan AHEP ini, sebenarnya cukup membanggakan buat kita ya, karena sepertinya tidak ada persoalan baik yang kecil maupun apalagi yang besar ya, terutama dalam pembagian sumber mata air ya, dari perusahaan dan masyarakat itu cukup terjamin. Kemudian kan di sini ada proses demineralisasi ya. Apakah air yang kembali setelah proses itu sudah yakin bahwa itu tidak ada terkontaminasi misalkan ya. Jadi yang kita jamin itu bukan hanya buat konsumen yang akan dipasarkan, tetapi juga air yang kembali ke masyarakat. Nah ini juga harus ada jaminan bahwa itu tidak ada terkontaminasi oleh B3. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Untuk air demineral itu 100% kita pakai untuk produksi Pak. Jadi dari demineral tidak ada yang kembali ke masyarakat. Yang kembali ke masyarakat itu limpasan dari mata air yang sudah kembali ke masyarakat, tidak ada proses apapun. Jadi dari mata air dilimpas ke masyarakat untuk dimanfaatkan begitu Pak. Jadi kalau untuk pengolahan limbah itu berbeda. Jadi hasil produksi ya, bukan dari hasil pengolahan air gitu Pak. Kira-kira seperti itu. Oh ya, pengolahan limbah kita, terima kasih. Kalau pengolahan limbah kita ada dua Pak, ada limbah produksi dan limbah domestik. Itu 100% kita olah melalui instalasi pengolahan limbah IPAL yang dipantau setiap saat secara periodik hasil baku mutu airnya sesuai dengan peraturan yang ada.
Baik, mangga Pak Fikri. Ini kalau melihat namanya kan PT Aher, apakah ada saham Pak Aher? Ustadz Fikri nanti bisa diusulkan. Pak Aher bisa masuk ke sini. Pak Aher itu kepala desa yang awal. Baik, terima kasih. Tentunya kami berterima kasih kepada Bapak-Bapak dari Pansus 11, Bapak Ketua dan seluruh anggota Pansus, dan tentunya terima kasih juga kepada PT AHEB nih yang telah menerima kami dengan baik. Mudah-mudahan kita tadi ada usulan yang mengenai waktu ya, itu nanti juga akan digodok di Pansus ini. Mudah-mudahan nanti ke depan ini masa lakunya bisa bertambah seperti itu. Kita doakan saja Pak ini lebih. Terakhir kami memohon maaf apabila dalam memandu acara ini kepada Bapak Ketua dan seluruh anggota ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan, dan terakhir kami mengucapkan terima kasih. Kami akhiri billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.